Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-96 ini, kita akan bicara tentang another, the other, others, the others. Ini pun banyak dari kita yang merasa kalau pakai another kok gak enak ya. Enak the other. Apalagi others, enak the others. Nah, teman-teman, jangan pakai feeling, enak-enakan. Ya, tapi pedomannya adalah di video ke-95, yaitu kalau pakai another artinya lainnya. Tapi belum tertentu yang mana lainnya itu. Loh, kalau tertentu baru kita pakai the other. Nah, seperti biasa teman-teman, Yonggi English School akan memberi teman-teman inspirasi membuat berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa bertanya lagi ke saya, atau memberi masukan ke saya di bagian komen. Kalau ingin lebih cepat, bisa teman-teman WA ke saya di 081654520502. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman yang merasa kurang jelas, akan saya lebih jelaskan lagi. Well, my friends, please get ready. We will talk about the use of another, the other, others, the others. Okay, get ready. Video ke-96, yaitu kita bicara pemakaian another and the other dan lain-lain. Oh, ini part 1-nya. Yes. Ya. Ini ada part 1, soalnya kalau saya selesaikan semuanya nanti panjang teman-teman ya, dan konsentrasi kita akan pecah. Sementara kita konsentrasi di 4 ya, 1, 2, 3, 4 ini yang paling penting teman-teman ya. Ini kita lihat the use of another, others, the others, dan lain-lain, part 1. 1 ya, another. Ya, bacanya jangan putus teman-teman ya. Jangan another, jangan another ya. Another ini artinya apa? Lainnya. Nanti dia ada juga lainnya. Ya, semua itu sama ya. Ini another, lainnya. Untuk benda tunggal dapat dihitung ya. Benda tunggal dapat dihitung yang belum tertentu. Ya. Belum tertentu itu maksudnya apa? Atau orang yang diajak bicara belum tahu benda yang mana yang dimaksud tuh. Jadi yang belum tertentu tuh, jadi yang diajak bicara belum tahu benda yang mana ya. Nah, kita lihat ini. Boleh diikuti nama bendanya atau tak diikuti nama bendanya ya. Sama, kita lihat contohnya ini ya. 1. This pen doesn't work. Ya, tuh pen ini tidak jalan gini. Mungkin tintanya habis ya. Do you have another? Nah, pen ini tidak jalan. Ya, macet. Do you have another? Apa Anda punya lainnya? Apa yang lainnya? Ya, pen. Yang mana? Tidak tahu. Ya, boleh bilang do you have another? Ada another pen, dua-dua sama. Ya, tapi kita tetap tidak tahu pen yang mana. Tidak tahu, tergantung. Ya, pen ini tidak jalan. Kamu punya lainnya. Nah, lainnya tuh kita tidak tahu kan, ya. Lagi, contoh yang kedua. Except for your brother, I didn't see another boy in their study club. Ya, nah ini kecuali saudara laki-lakimu, ya. I didn't see, saya tidak melihat anak laki lainnya di kelompok belajar mereka. Nah, another boy ini boy yang mana? Ya tidak tahu. Oh, jadi itu sama dulu kan, benda belum tertentu yang diajak bicara tidak tahu benda yang mana yang dimaksud. Kita lihat yang kedua. The other. Nah, jangan lupa kenapa the-nya dibaca di, karena ini bunyi bukan huruf ya. Ini kebetulan huruf hidup dan bunyi hidup. The other. Jangan ragu-ragu ya, jangan the other jelek. The other. Artinya sama, lainnya. Untuk benda tunggal dapat dihitung yang sudah tertentu. Maksudnya tertentu itu apa? Orang yang diajak bicara
sudah tahu benda yang mana yang dimaksudkan. Itu namanya tertentu. Ya, nah lagi boleh diikuti nama bendanya atau tak diikuti nama bendanya. Ya, terserah. Nah, kita lihat contohnya. I have 2 dictionaries. Ya, saya punya 2 kamus. One is English Indonesian and the other is English English. Ya, saya punya 2 kamus. Yang satu Inggris ke Indonesia dan yang lainnya adalah bahasa Inggris dan keterangannya juga bahasa Inggris. Ya, enak mana? Ya enak yang ini, Inggris ke Indonesia. Kalau Inggris ke Inggris ini kadang keterangannya bahasa Inggris kita nggak ngerti, bingung loh. Ya, nah jadi jelas ya. Saya punya 2 kamus. Yang satu Inggris Indonesia, yang lainnya yang mana? Loh ya, kamusnya kan 2. Kalau yang satu English Indonesian, yang lainnya pasti dari 2 tadi kan, tertentu ya. Lagi. The man sitting on the right of me is Roy. And the other man, boleh diikuti benda ya. The other man is Paul's cousin. Ya. Nah, jadi orang yang duduk di sebelah kanan saya adalah Roy. Nah, kalau ada yang sebelah kanan, tentu yang lainnya, yaitu yang di sebelah kiri saya. Ya, yang lainnya adalah sepupunya Paul. Ya, jadi yang kanan Roy, yang lainnya ya tentunya di sebelah kirinya. Ya, kita lihat yang ketiga, others. Oh ada ya, tidak pakai the ya. Oh ada dan tidak perlu pakai loh. Tidak mungkin ada anothers, nggak mungkin. Wong ini jamak kok, tidak mungkin pakai atau an ya. Others, lainnya jamak ya. Untuk benda jamak dapat dihitung. Yang belum tertentu ini orang yang diajak bicara belum tahu benda yang mana yang dimaksudkan. Ya, nah kita lihat. Biasanya dipakai dengan kata some untuk kalimat positif atau any untuk kalimat negatif dan bertanya, sehingga bentuknya menjadi some others atau any others. Kita sudah tahu pemakaian some dan any ya. Some positif, any negatif, dan bertanya. Nah, apabila diikuti nama bendanya, yang tentu saja harus benda jamak dong. Ya, kan ini untuk benda jamak. Ya, nah, maka others tertulis tanpa S lagi. S-nya hilang kalau diikuti nama bendanya. Kalau tidak diikuti nama bendanya, ya others pakai S kan jamak. Ya. Nah, kita lihat contohnya. 1. The world is never peaceful because some people like peace, but some others like. Nah, some others ini kita pakai S karena tidak menyebutkan bendanya, ya. Nah, tapi kalau menyebutkan bendanya, but some other people like war. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman. The world is never peaceful. Jadi dunia itu tidak pernah penuh dengan kedamaian. Ya, karena apa? Some people like peace. Beberapa orang suka perdamaian. But some others, nah, beberapa lainnya tidak nyebutkan orang, berarti nambah S jamak ya. Tapi kalau nyebutkan people, but some other people like war. Tapi beberapa orang lainnya suka perang. Ini kalau some others people nggak boleh, karena kalau menyebutkan bendanya people yang harus jamak, others ini tertulis tanpa S teman-teman ya. Jadi boleh bilang some others atau some other people like war, betul ya. Jadi dunia tidak pernah damai karena beberapa orang suka perdamaian, tapi beberapa lainnya suka perang. Nah makanya itu teman-teman, tidak pernah damai dunia itu ya. Lagi contoh kedua, here are all my English books. I don't have any others. Atau any other books ya. Nah, inilah semua buku-buku bahasa Inggris saya. Ya. Semua ini ya. I don't have any others. Tadi saya bilang inilah semua buku-buku bahasa Inggris saya, itu jamak ya. I don't have any others. Saya tidak punya buku-buku lainnya. Any ya negatif kan ya. Atau any other books, terserah teman-teman enak
any others atau any other books. Jadi kalau menyebutkan bendanya yang harus jamak, other tidak boleh pakai s teman-teman ya. Nah yuk kita lihat lagi pemakaian yang keempat. Nah pemakaian yang keempat ini the others lagi ya. D-nya dibaca di karena dimulai bunyi hidup. Kebetulan ini huruf hidup dan bunyi hidup ya. The others dengan pakai s ini kita tahu teman-teman kalau ini jamak ya, artinya lain-lainnya. Untuk benda jamak yang sudah tertentu, D itu pasti tertentu, atau orang yang diajak bicara sudah tahu benda yang mana yang dimaksudkan ya. Nah teman-teman sudah ngerti D itu tertentu berarti ya. Nah apabila diikuti nama bendanya yang tentu saja harus benda jamak ya, maka the others tertulis tanpa s lagi alias s-nya hilang ya. Nah kita lihat contohnya. 1. There are 48 students in my class. Only 10 students of them are boys, and the others and the other students are girls. Ya, jelas teman-teman ya. Ada 48 murid di dalam kelas saya. 48 ya. Only 10 students. Ya, hanya 10 murid dari jumlah murid tadi itu adalah laki-laki. Ya, dan lain-lainnya, nah lain-lainnya yaitu sisanya dari 48 tadi, berarti 38 ya. Dan yang lain-lainnya, the others atau the other students, murid-murid lainnya adalah cewek, ya, girls, jamak loh, ya. Lagi, contoh kedua, most of the employees in this company agree to the proposal, and the others and the other employees are still considering. Kita lihat. Kebanyakan, jangan lupa ya. Most artinya bukan banyak, tapi kebanyakan. Ya, kebanyakan dari karyawan. Jamak ya, harus kebanyakan kok ya. Kebanyakan dari karyawan-karyawan di perusahaan ini setuju dengan agree itu kan with ya. Agree with diikuti orang, teman-teman ya. Tapi kalau agree diikuti barang itu pakai to. Setuju dengan usulan itu, proposal. Ya, propose mengusulkan proposal usulan itu, and the others, nah yaitu yang lain-lainnya atau the other employees are still considering. Ya, nah jadi teman-teman bisa bayangkan kebanyakan dari karyawan di perusahaan ini setuju, kebanyakan. Ya, jadi karyawannya 100, ya 70, 80 karyawan setuju. Ya, nah yang lain-lainnya sisanya dari seluruh karyawan yang ada itu masih pikir-pikir ya. Nah, jadi the others pakai s, atau the other tidak pakai s tapi menyebutkan employees, masih pikir-pikir, considering itu mempertimbangkan ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau berpikir think, kalau pikir-pikir ya think, nggak ada think teman-teman ya, consider ini ya. Jadi kebanyakan sudah setuju, yang lain-lainnya, sisanya dari yang kebanyakan tadi itu masih pikir-pikir. Ya, kita lihat wise words, ya, kata-kata bijak. We may not think of ourselves only, but we must think of other people too. Setuju teman-teman ya? Bahwa kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri saja, tapi kita juga harus memikirkan orang-orang lain juga. Nah, di situ kita jadi bersahabat dengan lain-lainnya. Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, nah teman-teman yang lainnya bisa tidak suka sama kita. Ya, yuk kita usahakan kita jadi berkat bagi banyak orang. Oke? Nah, teman-teman, setelah teman-teman tahu pemakaian another, others, some others, ternyata mudah ya. Loh, memang mudah teman-teman. Karena itu berasal dari pemakaian e dan de itu. Ya. Nah, jadi yang selama ini main feeling, kok gak enak ya others tuh ya. Maksud ada others tuh? Ada teman-teman ya. Ya, jadi yang menentukan pakai de apa enggak itu bendanya tertentu enggak. Maksudnya tertentu itu apa? Orang yang diajak bicara tahu benda yang mana yang dimaksud. Nah, jadi others ini mudah ya. Teman-teman, segala sesuatu yang ada rumusnya, tidak ada kata sulit. Yang sulit cuma vocabulary.
dalam bahasa Inggris tuh. Kenapa? Vocabulary tidak ada batasnya, teman-teman. Ya, hari ini kita tahu, 3 bulan lagi lupa, teman-teman. Nah, tapi kalau rumus, the tertentu, kalau itu belum tertentu, ya. Nah, itu namanya grammar. Yes, teman-teman. Ya, jadi kalau orang bilang grammar itu sulit, keliru besar. Ya, grammar itu justru sangat mudah karena ada rumusnya, ada ketentuannya. Kita tidak mungkin lupa, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ini kita belum selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya. I think it's enough for now, my friends. We will continue part 2, ya, pemakaian other, another in the next videos. It's time to say goodbye now, and we will meet again in video 97. Ya, ke 97. Okay, my friend. Goodbye and see you again.